Our mind is awesome. It could hold an endless amount of emotions and knowledge, even good or bad. What comes inside will be affecting our heart. That is why the Bible says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Then our life will be shining, inside out. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan September, tema yang kita bahas adalah inside out. Dan kita sudah belajar banyak, 2 minggu yang lalu saya juga sudah berbicara bahwa yang di dalam itu sangat menentukan, bahwa hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tidak ada luka di dalamnya, itu adalah hati yang akan mengeluarkan perbuatan, perkataan yang baik. Tapi kalau hati kita luka, maka keluarnya adalah kata-kata yang melukai orang lain. Makanya gak heran di gereja juga banyak, apalagi di tempat lain, tempat arisan, pasti kita ketemu orang yang kalau ngomong itu ketus. Kalau ngomong itu tajam, kalau ngomong itu nyelkit saudaraku. Karena apa? Keluar dari hati yang apa? Luka. Itu sebabnya penting hati yang di dalam kita bereskan. Nah, untuk sore ini, tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah creating a healthy inside. Kita mau menciptakan sebuah kesehatan di dalam kita. Ya, kita menciptakan hal yang sehat di dalam kita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah lihat promosi iklan sebuah minuman kesehatan. Yang sangat menarik dari minuman itu, saudaraku, bagian luarnya, bungkusnya itu ada tulisan healthy inside, fresh outside. Merek nggak usah disebut, sebab kita nggak dibayar juga. Tapi intinya adalah di sini kalau kita sehat di dalam, maka keluarnya di luarnya kelihatan apa? Fresh. Ya saudara-saudaraku, kalau bagian dalam kita sehat, maka penampilan kita juga beda. Kulit kinclong ya. Kulit itu bercahaya bukan sekedar karena kosmetik yang mahal. Bukan sekedar itu. Tapi kalau di dalam saudara sehat, maka akan terpancar keluar, mukanya pun kelihatan berseri-seri, wajah kita kelihatan fresh. Begitu juga yang selalu kita pelajari sepanjang bulan ini, kalau hati dan pikiran kita sehat, kalau yang di dalam sehat, maka tindakan kita, tingkah laku kita, perkataan kita juga akan baik dan positif. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas bagaimana kita bisa menciptakan kesehatan yang ada di dalam. Bagaimana kita menciptakan hati kita jadi sehat. Maka saya ingin kita punya persepsi yang sama, apa yang dimaksud dengan healthy inside. Ya, apa yang dimaksud dengan healthy inside? Saya mau kasih definisi dulu. Ya, healthy insight yang saya bahas, yang saya rindukan, saudara semua punya healthy insight itu adalah ketika hati kita condong kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Pada saat hati kita condong kepada ketetapan Tuhan, kita pengen melaksanakan firman, itu yang saya sebut healthy insight. Hati kita akan sinkron dengan keinginan Tuhan. Tapi kalau hati saudara cenderung yang ngikutin hawa nafsu, hati saudara cenderung yang ngikutin sistem-sistem dunia, niat jahat seperti orang dunia, maka saya katakan di dalam saudara itu sakit. Saya nggak ingin saudara sakit di dalam. Saya ingin saudara sehat di dalam. Yang setuju katakan amin. Mazmur 119 ayat 112, coba kita lihat. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi pemazmur berkata dia mencondongkan hatinya untuk melakukan firman. Saya ingin kita semua belajar dari pemazmur supaya kita punya hati jangan condong kepada ikutin hawa nafsu dunia. Saya mau kita semua condong hatinya untuk mentaati Tuhan.
Condong hati kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Itulah yang saya sebut healthy inside. Dan saya harap kita semua pulang, semua di dalamnya sehat. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita punya hati jadi sehat? Bagaimana caranya kita memiliki healthy inside tadi? Nah, saya ingin sampaikan pada saudara yang kita mau pelajari sore ini adalah ternyata kondisi hati kita mau sehat atau sakit itu sangat ditentukan ternyata oleh kebiasaan kita. Oleh habit kita. Coba bilang sama-sama, habit. Orang mantap, saya sekali lagi, habit. Kebiasaan. Nah, saudara punya hati, kondisinya seperti apa, ditentukan oleh habit saudara. Ditentukan oleh kebiasaan saudara. Ada sebuah quote yang saya akan kutip berkata begini. Your habits create the condition of your heart. Kebiasaan Anda menentukan kondisi hati Anda. Jadi karena kebiasaan kita itu yang akan sangat menentukan kondisi hati kita. Apakah hati kita sehat atau hati kita sakit. Apakah di dalam sehat kita punya healthy inside atau di dalam jadi sakit. Itu sangat ditentukan oleh kebiasaan kita atau habit kita. Nah, sore hari ini saya mau menyampaikan ada 3 hal kebiasaan atau habit yang perlu kita bangun supaya kita bisa memiliki yang namanya healthy inside tadi. Yang di dalam sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat. Supaya keluarnya juga baik. Semua kita jadi berkat bagi banyak orang. Saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita mulai 3 kebiasaan ini. Yang pertama, kebiasaan pertama yang kita perlu miliki adalah develop a healthy hate. Kita harus mengembangkan kebencian yang sehat. Nah, ini saya sengaja bikin sebuah statement yang membuat kita jadi mikir, kok ada kebencian yang sehat? Biasanya benci itu tidak sehat, benci itu tidak baik. Tapi ternyata ada yang namanya benci yang sehat. Nah, mari kita baca sama-sama terlebih dahulu dari kitab Mazmur 119 ayat 113. Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, I hate the double-minded, but I love your law. Menarik di sini untuk saudara memahami bahwa kitab Mazmur itu penulisannya sangat beda. Kadang ada puisinya, kadang ada pengulangan, tapi kadang-kadang diciptakan yang kontradiktif. Ayat ini mau mengatakan sebelum engkau mencintai, bisa mencintai Taurat Tuhan, kita harus membenci dulu. Membenci orang yang bimbang hati, orang yang gak percaya. Orang yang gak percaya firman Tuhan, orang yang gak percaya Taurat Tuhan. Jadi saudara-saudara di sini kita melihat betapa pentingnya kita membenci apa yang dibenci Tuhan. Supaya kita bisa mencintai apa yang dicintai Tuhan. Dan ternyata benci itu adalah sesuatu yang energi yang luar biasa. Kalau bencinya sehat. Makanya Alkitab berkata kita harus membenci dosa. Kenapa? Karena membenci itu ada satu energi di situ. Stephen Furtick bilang begini. Hate is the most powerful motivation to change. Jadi benci itu ternyata saudara-saudaraku motivasi yang sangat powerful untuk berubah. Kalau saudara selama ini gak bisa berubah, ada hal-hal yang saudara gak bisa berubah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka saya mau katakan kita harus pakai kalimat yang kuat, yaitu kita harus benci. Tapi bencinya tentunya benci yang apa tadi? Sehat. Kita harus punya benci yang sehat supaya akhirnya saudaraku ada power untuk perubahan. Contoh benci yang sehat misalnya. Saya adalah orang yang benci orang yang rasis. Orang yang rasis kadang-kadang saya temukan juga di gereja.
Kadang-kadang kalau ngobrol mempergunakan kata-kata khusus untuk suku tertentu. Itu biasalah, gak bisa dipercaya, males lah. Ada orang-orang yang rasis terhadap suku yang lain atau warna kulit yang lain. Nah itu tidak bisa terjadi di gereja. Makanya saya adalah orang yang membenci rasisme. Bagi saya, Tuhan mencintai semua suku dan bangsa. Dan warna kulit apapun, mau putih, warna kulit kuning, warna kulit sawo matang, warna kulit merah, warna kulit hitam legam dan pekat. Ada tuh. Semua harus diterima dalam gereja. Dan gereja kita welcome dan terbuka kepada setiap warna kulit dan setiap suku dan setiap bangsa. Yang setuju katakan amin. Kenapa gereja harus demikian? Karena Yesus mati untuk setiap orang. Yesus berkorban di atas kayu salib untuk setiap warna kulit. Setiap suku, setiap bangsa. Itu sebabnya kita harus mencintai setiap suku dan bangsa. Kalau saudara sulit, maka harus kita mulai. Saya benci rasisme. Saya nggak suka orang rasis. Ini salah satu contoh benci yang sehat. Atau saudara adalah orang yang mulai membangun budaya dan value NDC, yaitu on time. Dan waktu saya membangun budaya on time, saya mulai mengatakan saya benci ketika saya terlambat. Tiap kali saya janji sama orang saya terlambat, saya benci diri. Saya benci saya terlambat. Ketika saudara datang ke kantor terlambat, saudara berkata saya benci datang terlambat di kantor. Ketika saudara datang ke gereja dan saudara terlambat, bilang dong saya benci datang terlambat. Lalu saudara bilang, pokoknya kalau saya datang ke gereja terlambat, pulangnya 10 teman saya traktir makan. Gitu saudaraku. Sampai saudara betul-betul benci terlambat. Dan akhirnya saudara jadi orang yang on time. Saya benci ketika saya ketiduran dan tidak bisa baca Alkitab. Mungkin ada saudara-saudara yang memang harus segera berangkat ke kantor. Saudara harus bangun jam 6, mandi dan harus punya waktu minimal setengah jam untuk bisa baca Alkitab, renungan, revive, saat teduh. Tapi kalau saudara bangun kesiangan, saudara nggak punya kesempatan berdua dengan Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Dan itu kalau sering, saudara bisa bilang, saya benci bangun kesiangan. Saya benci bangun kesiangan dan saya nggak bisa baca Alkitab dan nggak bisa berdua dengan Tuhan. Dan ini harus dikembangkan, kebiasaan ini. Membenci yang Tuhan benci supaya kita bisa mencintai yang Tuhan cintai. Saya benci menyerah ketika saya gagal. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang nggak pernah menyerah. Pokoknya saya benci menyerah ketika saya gagal. Ada satu quote yang saya ambil dari satu kalimat, saya bikin quotes. Yang bisa langsung nangkep quotes ini biasanya anak-anak muda. Karena anak-anak muda lah yang sering setel beker pagi hari. Dan ketika bekernya bunyi dimatiin. Maka muncul quote seperti ini. Selama kita masih mencintai tombol snooze. Lebih daripada kita membenci terlambat. Tidak akan ada yang berubah. Nah tolong di foto. Bawa pulang. Yang muda-muda ketawa, yang tua apaan sih itu? Karena yang tua biasanya nggak pakai beker udah bangun pagi. Makin tua makin bangun pagi. Yang susah bangun pagi adalah yang masih muda. Jadi kalau kamu masih suka cinta tombol snooze lebih daripada kamu membenci terlambat, maka kamu akan terus terlambat. Seperti itu kira-kira. Kita harus memiliki healthy hate. Benci yang sehat. Supaya kita termotivasi untuk melakukan perubahan. Kita harus berani membenci hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Sehingga kita bisa mencintai hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ambil keputusan hari ini. Kembangkan kebiasaan itu. Dan saya percaya ini akan membuat yang di dalam jadi sehat. Kita punya healthy inside. Kenapa? Karena kita punya healthy hate tadi. Kebencian yang sehat.
Yang setuju dan nangkep katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah know where to hide. Tahu kemana harus bersembunyi. Tahukah saudara bahwa ketika saudara dapat masalah, saudara akan punya insting untuk lari ke tempat persembunyian. Saudara punya insting untuk lari ke tempat perlindungan ketika ada masalah, persoalan yang membahayakan saudara. Pertanyaannya adalah, saudara larinya kemana? Karena sekali lagi saya katakan itu adalah habit saudara. Kalau saudara merenungkan yang saya katakan, iya ya, saya nggak nyangka bahwa itu ternyata habit. Sebab setiap kali saudara ada masalah, saudara akan lari ke situ. Itu sebabnya saudara harus tahu kemana harus bersembunyi ketika ada masalah. Dan Alkitab memberikan ajaran kepada kita dengan jelas dan tegas ketika persoalan datang, saudara bersembunyi di mana, saudara berlindung di mana. Mazmur 119 ayat 114a. Ini ayatnya pendek, boleh nggak saya ajak kita baca sama-sama? Ya, saudara bisa lihat di layar ayatnya 1, 2, 3. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, you are my hiding place and my shield. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata ketika ada persoalan yang saudara harus jadikan tempat persembunyian adalah Tuhan. Yang harus menjadi tempat perlindungan dan perisai kita adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah di mana kita biasa bersembunyi ketika hidup menjadi sulit. Di mana kita bersembunyi ketika persoalan datang, badai datang. Karena seringkali kita lari ke sebuah tempat yang kita kira adalah tempat persembunyian dan tempat kekuatan. Tetapi justru malah menghancurkan kita. Tempat pelarian itu bisa place, tempat. Tapi juga bisa secara emosional. Itu menjadi saudara, pelarian saudara. Kalau tempat, saya tidak tahu saudara tempatnya di mana ketika saudara mengalami masalah, lari kemana. Ada orang tiap kali ada masalah, dia larinya ke klub malam. Ada orang yang tiap ada masalah, dia larinya ke night club. Dia cari hiburan di sana. Dia mabok di sana. Atau tempat lain. Ada orang pergi ke tempat yang bisa menghibur dia. Atau ada orang yang kalau tiap punya masalah dia mengatasinya dengan lari ke prostitusi. Atau tempat-tempat yang bisa menghibur, membawa dia rasanya bisa keluar dari persoalannya. Saya tidak tahu di mana saudara berlari ketika persoalan datang. Tapi biasanya itu adalah habit saudara dan saya. Kita akan selalu ke sana. Itu secara tempat. Tapi secara emosional saudara-saudara, bisa juga ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, datang dalam hidup saudara, datang dalam hidup saya. Kita larinya secara emosional, apa yang kita lakukan? Kita bisa blame. Kita bisa salahkan orang lain. Kita cari kambing hitam. Ada orang tiap kali ada masalah, dia larinya kepada pornografi. Pornografi adalah pelarian emosional dia ketika dia dalam persoalan. Tapi kalau wanita banyak masalah, biasanya timbangannya naik. Kenapa wanita kalau ada masalah timbangannya naik? Karena dia larinya ke makan dan makan dan makan. Kalau anak-anak muda di sini ada masalah, menghadapi problem, menghadapi tekanan yang berat, anak-anak muda sekarang larinya kemana? Dia larinya dia menurunkan secara emosional ya, menurunkan expectation. Jadi sekarang banyak anak muda low expectation. Aku orang siapa sih? Anak siapa sih? Tiba-tiba ada banyak orang anak muda tidak punya cita-cita setinggi langit. Boro-boro setinggi langit, setinggi cabai aja susah saudaraku. Dia menurunkan ekspektasinya. Saya tanya, kenapa kamu turunkan ekspektasi kamu? Ya om, supaya nggak banyak kekecewaan lah. Ada orang ketika ada masalah, larinya secara emosional, dia pakai topeng. Fake image. Bersembunyi di balik topeng. Seperti senyuman yang palsu.
Makanya banyak orang datang ke gereja itu kadang-kadang tampilnya cerah, tapi itu topeng. Ada orang lari dari masalah dengan pakai topeng. Kalau ditanya, Bu apa kabar, gimana keadaan? Senyumnya agak fals gitu, kurang disetem saudaraku. Senyum, ya puji Tuhan, baik. Ada bapak-bapak kalau ditanya di gereja jawabannya cuma 3. Haleluya, puji Tuhan, amin. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Pabrik gimana? Haleluya. Keluarga, amin. Ditanya apa saja, haleluya, puji Tuhan, amin. Ada banyak orang pakai topeng di gereja. Tapi itu adalah salah satu bagian dari pelarian emosional. Sekali lagi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi tempat pelarian saudara? Apa yang menjadi tempat persembunyian saudara ketika masalah datang? Karena ini habit saudara. Tetapi hari ini di gereja ini dalam hadirat Tuhan, Tuhan memanggil untuk kita keluar dari tempat persembunyian kita. Saudara sedang sembunyi di mana? Night club? Tempat-tempat yang bisa menghibur saudara. Yang kita pikir itu bisa menyelesaikan masalah. Tuhan bilang keluar dari tempat persembunyianmu. Saudara berlindung di mana? Narkoba, obat-obatan terlarang. Yang saudara pikir menyelesaikan masalah saudara, tapi justru membelenggu saudara, menghancurkan hidup saudara. Dan Tuhan memandang saudara sore ini dan Tuhan berkata, keluar dari tempat persembunyianmu. Saudara mencari perlindungan di tempat-tempat yang saudara pikir menjadi tempat yang aman buat perlindungan saudara. Tapi sebenarnya tempat itu tempat yang rapuh, yang akan menghancurkan kita, yang akan membelenggu kita. Dan Tuhan memandang kepada saudara sore ini dan Tuhan berkata, keluar dari tempat persembunyianmu. Dan Tuhan bilang, larilah kepada Aku. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, bangun kebiasaan baru. Bangun habit baru. Begitu ada persoalan, gak mikir kemana-mana. Lari sama Tuhan. Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Dan Tuhan perisai kita. Dan ini harus menjadi habit. Supaya saudara punya healthy insight. Saudara gak punya kesehatan di dalam saudara. Karena saudara punya kebiasaan. Apapun yang terjadi, separah apapun kondisi saudara, engkau gak akan pernah lari kepada hiburan-hiburan yang sebenarnya menjerumuskan saudara. Engkau akan lari hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan perlindungan kita dan Tuhan perisai kita. Dan mengapa saya anjurkan saudara lari kepada Tuhan? Sebab kalau engkau menjadikan Tuhan perlindunganmu, engkau menjadikan Tuhan perisaimu, dengar saya baik-baik, engkau akan keluar dari masalahmu. Bukan sebagai orang yang takut. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketakutan. Tapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan keberanian. Kalau engkau berlindung dalam Tuhan, dengar saya baik-baik, engkau akan pulang dari gereja ini, engkau punya keberanian untuk menghadapi masalah saudara. Dan saya pastikan engkau akan keluar sebagai pemenang mengatasi masalah saudara. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan bersembunyi dan lari di tempat yang salah. Bangun kebiasaan baru. Ketika persoalan datang, sepedih apapun, tidak ada tempat yang lebih baik daripada lari kepada Tuhan dan menjadikan Dia perlindunganmu dan Dia perisaimu. Saya pastikan kau menjadi kuat. Engkau pulang menjadi kuat, engkau pulang menang, engkau pulang ada jalan keluar. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang setuju kita sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah know how to hope. Tahu bagaimana untuk berharap. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa yang dahsyat dari berharap. Karena ada banyak orang memahami berharap secara salah. Ada orang yang memahami berharap itu artinya yang nunggu aja. Menunggu dengan sabar, berharap, siapa tahu keadaan lebih baik. Sebenarnya itu bukan berharap, itu nyerah. Berharap sama nyerah, udahlah. Kalau mau bagus, baguslah. Enggak, ya udah.
Berharap seperti itulah yang membuat hidup saudara tidak mengalami terobosan. Sebenarnya kita harus tahu bagaimana untuk berharap dan mengalami kuasa Tuhan. Dan ini juga sebuah habit yang harus kita kembangkan tiap hari. Jadi keluar rumah itu bukan kayak layangan putus. Ada yang bilang sok rohani, kita mengalir saja. Mengalir kemana? Ke selokan. Kita mengalir saja, nggak jelas. Tapi kalau saudara membangun habit baru, tiap keluar rumah, saudara berkata, saya percaya. Dan itu sebabnya saya berharap sesuatu akan terjadi hari ini. Saudara kemanapun ada berharap. Saya akan ketemu orang yang akan merubah hidup saya. Saya akan punya kesempatan untuk merubah kondisi saya. Jadi berharap itu sebetulnya seperti apa? Nah, coba kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 114b. Mazmur 119 ayat 114b. Ayatnya pendek juga, kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I hope in your word. Sangat menarik, pemazmur di sini tidak berkata, aku mempunyai harapan. Tetapi pemazmur berkata, aku berharap. I hope in your word. Ketika pemazmur berkata, I hope, dan bukan I have hope, maka kata itu menjadi kata kerja. Aku berharap itu kata kerja. Tapi kalau I have hope, itu noun. Bukan nounnya Sunda, noun. Jadi kata benda. Kalau I have hope, itu kata benda. Dan banyak orang I have hope. Saya punya harapan. Terus tangannya gini. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak tepat. I hope itu adalah kata kerja. Ketika kita berkata aku berharap, sebetulnya itu aktif. Bukan begini. Lalu kita bilang hope for the best. Hope doang, prepare for the worst. Tidak seperti itu. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, kalau engkau berkata aku berharap kepada firman-Mu, dengar saya baik-baik, itu artinya engkau meletakkan energimu di situ. Engkau meletakkan usahamu di situ. Engkau meletakkan tanganmu di situ. Engkau meletakkan segenap kekuatanmu dan fokus di situ. Dan kau berkata, aku berharap. Sebab berharap itu ada dua juga. Berharap itu ada yang impian kosong. Tapi ada berharap yang pasti jadi kenyataan. Loh kok bisa beda? Ya. Ada yang berharap itu cuma mimpi di siang bolong. Berharap aja. Berharap saya kaya, berharap saya punya rumah 10 lantai. Wah. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kalau hanya berharap, lalu diam aja. Tapi ada berharap yang akan jadi kenyataan. Dan ini yang saya mau saudara punya. Berharap yang aktif. Berharap yang menjadi kenyataan, dengar saya baik-baik, ini penting. Adalah berharap yang punya pondasi. Berharap yang akan menjadi kenyataan adalah berharap yang punya dasar. Dan Alkitab berkata, dasar dari berharap itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Enggak saya tayangkan, memang enggak saya siapin. Bunyinya apa? Ibrani 11 ayat 1, yang hafal. Alkitab bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan saudara itu punya dasar enggak? Kalau harapanmu punya dasar, iman kepada firman Allah adalah dasar dari harapanmu. Dengar saya baik-baik, harapanmu akan menjadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara harapannya ya diem, gak aktif. Ya mudah-mudahanlah saya berharap keluarga saya dipulihkan. Gak akan terjadi. Ketika Anda berharap keluargamu dipulihkan, engkau menaruh hatimu di keluarga.
Engkau berusaha memperbaiki hubungan. Karena berharap dasarnya iman. Iman itu mesti aktif. Iman tanpa perbuatan mati. Ketika Anda berharap dan Anda ada tindakan action. Karena itu dasarnya iman akan jadi kenyataan. Saudara yang belum menikah, yang hadir hari ini, dengar saya baik-baik. Ini yang mau nikah ya tapi ya, yang gak mau nikah ya udah. Kalau saudara belum menikah dan saudara mau menikah, pengen nikah. Nah bilang dong, saya berharap. Dalam hati aja kan ketahuan ntar. Saya berharap tahun depan saya menikah. Ikuti saya dalam hati aja. Nanti kalau kejadian datang sama saya. Ini saya nggak main-main, ada urapan nih. Saya lagi ada urapan nih. Akan ada banyak yang akan berharapnya jadi kenyataan. Saya berharap tahun depan menikah. Pacaran jangan lama-lama. Yang penting pacaran itu benar-benar saudara pengenalan, penjajakan. Yang salah banyak orang pacaran, pengenalan fisik bertumbuh. Pengenalan yang lain kagak. Itu yang menang pacaran 5 tahun akhirnya bosan putus. Kalau saudara benar-benar mengenal, apalagi ikut RL tahun depan nikah. Bilang amin. Jangan keras-keras nanti ketahuan. Ya. Saudara akan menikah. Sebab saudara adalah orang yang percaya dan iman itu menjadi fondasi dari berharap. Saudara percaya Tuhan akan kasih jodoh. Sebetulnya orang pada umumnya akan punya jodoh. Hanya sedikit orang yang dipanggil untuk membujang atau enggak menikah. Itu pun karena alasan pemberitaan Injil. Saudara kan punya jodoh yang terbaik. Cuman ada yang menikah umur 20, kepala 2, ada yang kepala 3, ada yang kepala 4. Yang kepala 4 ini yang mulai bingung. Kepala 3 juga bingung. Banyak yang minta didoakan. Pak, doakan Pak. Saya udah kepala 3 Pak. Belum ada jodoh. Tenang. Kepalamu tetap satu. Saya bilang gitu. Akan jadi kenyataan. Dan berharap itu harus ada action. Jadi saya berharap terus begini. Saya percaya Tuhan tolong. Terus ngapain? Di kamar aja. Ya nggak kawin-kawin kalau di kamar terus. Anda harus bergaul, ikut core. Berteman. Chatting. Kalau chattingmu dengan berharap dan beriman, nyangkut pasti. Dan nyangkutnya bukan ikan teri, ikan kakap. Haleluya. Jadi hari ini saya ingin katakan, tiap hari punya habit, supaya saudara punya healthy insight. Tiap keluar rumah, dari pagi bangun keluar rumah, aku berharap. Berharapmu bukan impian kosong, karena ada pondasinya. Yaitu iman pada janji Tuhan. Aku berharap hari ini, kalau kerja ya ada satu peningkatan. Kalau punya jodoh hari ini ketemu. Ketemu siapa? Belum tahu Tuhan. Tapi ada harapan, jangan kayak layangan putus. Jadi setiap hari bangun kebiasaan tahu bagaimana berharap. Dan berharap itu bukan pasif, berharap itu kata kerja. Dan berharap itu yang menjadi kenyataan kalau iman kepada janji Tuhan menjadi dasar dari setiap harapan saudara. Akan jadi kenyataan. Tapi yang gini-gini ntar kaya. Saya berharap saya kaya, saya berharap kawin sama anak konglomerat, silakan. Tapi gak kejadian. Kenapa? Itu harapan-harapan kosong. Saudara berharap, aktif, bertindak, melakukan sesuatu. Karena iman menjadi pondasinya. Dan Anda bergerak berdasarkan iman saudara. Mujizat terjadi. Harapanmu jadi kenyataan. Dan saya kepingin saudara semua harapan-harapan jadi kenyataan. Tapi harapan dan males, gak mau ngapa-ngapain. Gak akan jadi apa-apa saudara. I hope, bukan I have hope. Artinya saudara berharap secara aktif. Karena fondasinya iman, saudara bekerja, melakukan bagian saudara. Fokus tanganmu di situ, kakimu di situ. Fokus hidupmu di situ. Dalam harapan saudara, jadi kenyataan. Tapi kalau gini, jadi bagus, nggak jadi ya siap-siap yang terburuk lah. Ya nggak jadi apa-apa saudara. Nah 3 habit ini
Harus kita bangun. Supaya apa? Supaya kita punya healthy inside. Dan kalau saudara punya sehat di dalam saudara, semua saudara berdampak. Ngomongnya keren, kerjanya semuanya, pergaulannya. Karena kalau dalamnya sehat, keluarnya sehat. Dan semua kita menjadi orang yang berhasil dan berdampak bagi banyak orang. Inside Out.